Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Cindika Siwi, NIM 182410101122 dari kelas Data Mining C. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 7 tentang perhitungan dataset iris atau clustering iris menggunakan K-mean. Yang pertama kan ini perintahnya adalah normalisasikan data iris menggunakan normalisasi min-max. Nah, jadi di sini yang pertama adalah kita mengimport data-data terlebih dahulu. Nah, kemudian kita import irisnya. Nah, setelah kita import irisnya, kita normalisasikan data iris tersebut menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini men-scalar min-max ini menggunakan menggunakan library dari scikit-learn yang bernama min-max scalar ini. Pertama kita definisikan variabel untuk menampung metode min-max scalar, objek min-max scalar. Kemudian kita kita latih datanya menggunakan data-data berupa ada sepal length, sepal width, petal width dan petal length dan petal width. Nah, setelah itu scalar akan mentransform data-data dari sepal length itu nanti. Kemudian dari hasil transform ini nanti akan di-replace ke data frame dengan atribut sepal length. Sehingga setelah kita run, akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari normalisasi min-max-nya. Oke, nah selanjutnya kita tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, pertama ini membuat data frame per fitur ya, karena di sini akan dilakukan terhadap kombinasi atribut atau kombinasi fitur sepal length, sepal width, sepal length, petal width, sepal width, petal width, dan petal length, petal width. Oke. Nah, di sini sudah disendirikan. Nah, kemudian kita melakukan visualisasi data menggunakan plot matplotlib. Nah, di sini saya menggunakan subplot, kita bagi menjadi 4. Nah, di setiap plotnya akan menampung setiap data dari kombinasi atribut ini. Ada kombinasi sepal width, jadi saya akan menampilkan data dari data frame SLSW ini. Kalau sepal length petal width ya SLPW sesuai dengan yang diminta. Kemudian di sini saya memecahnya dengan sumbu X itu adalah yang berada di sebelah kiri dan sumbu Y-nya yang ada di sebelah kanan, yaitu sepal width, petal width, petal width, dan petal width. Petal width semua, sepal, petal, petal. Oke, jika kita run, akan menghasilkan plot seperti ini. Nah, cuman di sini kita masih belum tahu bagaimana kita membedakan data-data yang ada di sini. Nah, di sini kita cuma tahu bentuk persebarannya saja. Jadi untuk kombinasi sepal length dan sepal width datanya seperti ini. Kombinasi sepal length petal width datanya seperti ini dan seterusnya. Nah, data-data ini nanti akan kita clustering dan kita tentukan seperti apa pengelompokannya nanti berdasarkan warna. Oke. Yang pertama kita lakukan untuk clustering adalah kita mendefinisikan clusternya, mendefinisikan fungsinya dulu sehingga kita bisa memakai fungsi ini secara berulang-ulang. Yang pertama kita definisikan dulu variabel untuk menampung algoritma K-means-nya dengan cluster size-nya sesuai dengan inputan dari fungsi, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian NDF ini merupakan data frame sesuai dengan kombinasi atribut, apakah
nanti sepal length, sepal width, sepal length, petal width, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita menggunakan centroid sama menggunakan k-means.cluster_center untuk mengambil nilai centroid. Nah, nilai centroid ini nanti akan berbeda-beda sesuai dengan kombinasi atributnya. Oke, kita jalankan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan untuk memvisualisasikan datanya, kita menggunakan fungsi juga. Ini menggunakan plot dan scatter. Nah, nanti data-data nanti fungsi ini akan menampung 4 data, artinya 4 kombinasi ini. Data A itu nanti sepal length, sepal width, data B itu sepal length, petal width, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di import ke sini nanti untuk dia jika data frame-nya itu jika key image-nya itu 2, nah dia akan kita plot menjadi warna biru dan merah. Nah, apabila dia nanti key image-nya 3, berarti dia nanti kombinasi data frame-nya nanti ada 3, dan kita beri label warna, kita beri label warna biru, merah, dan hitam. Kemudian jika dia key image-nya 4, nah kita tambah lagi label warna kuning. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi persebaran data centroid-nya, kita ambil dari nilai fungsi tadi, data centroid. Centroid ini kita ambil dari sini. Centroid part. Nah, untuk centroid-nya kita beri marker warna purple dengan marker warna biru. Warna biru. Lambang bintang. Oke, kemudian untuk X label dan Y labelnya menyesuaikan. Oke. Selanjutnya kita panggil sesuai dengan fungsi tadi, kita fungsi cluster, kemudian kita input data frame-nya, kemudian ini jenis size-nya. Coba kita run. Ini kemudian coba kita plot atau kita tampilkan scatter plot setelah clustering ini tadi. Pertama kita coba tampilkan dengan nilai K sama dengan 2. Oke, di K sama dengan 2, setelah kita lihat data, apabila dia sepal width-nya bernilai antara 4 sampai 1, antara 1 lebih dia warna biru. Jika dia masih berada di antara 2 sampai 6 ini, nah dia masih diisi oleh warna biru dan merah. Nah, namun di sini ada suatu pemisah lebih ke sepal length-nya. Jika dia sepal length-nya itu lebih kecil dari 0,2 antara 0,3 ya, 0,3 kurang, dia cenderung berwarna biru, dan apabila dia lebih dari 0,4 atau cenderung menengah ke besar, sepal length-nya dia cenderung berwarna merah. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini petal di kombinasi sepal length dan petal width. Nah, jika dia kalau di sini yang lebih membuat dia lebih dominannya warnanya itu lebih ke petal width-nya yang lebih menentukan. Nah, jika kita lihat petal width-nya kalau dia lebih besar dia cenderung warna biru, dan jika dia lebih kecil cenderung warna merah. Nah, namun di sini di sepal length-nya ini kalau dia cenderung besar dia lebih berwarna biru dengan kombinasi, dan petal width-nya kecil dia lebih berwarna merah. Nah, jika dia kombinasi petal width dan sepal width,
Nah, di sini yang menjadi pembeda lebih ke petal width. Jika petal width-nya lebih besar dari 0,2 ke atas, jadi dia cenderung menengah ke besar, dia cenderung berwarna biru. Dia kurang dari 0,2 atau cenderung kecil, dia berwarna merah, petal width dan sepal width-nya. Oh iya, coba tadi kita setelah simpan ya. Nah, jika kita lihat di scatter yang tadi belum di cluster. Nah, kita lihat jika dia petaleng dan petal width dikombinasi ini. Nah, di sini ada pembeda juga. Jika dia petalengnya lebih kecil, dia petalengnya kecil dan petal width-nya kecil, dia cenderung berwarna merah. Dan jika dia petal width dan petalengnya besar, dia cenderung berwarna biru. Nah, sekarang coba kita plot yang kombinasi dengan K-means 3. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar, nah jika dia di sini ada 3 pembagian warna ya. Nah, di sini terlihat jelas jika sepalengnya dia kecil, dia cenderung berwarna merah. Jika petalengnya menengah, dia cenderung berwarna hitam menengah. Kalau besar cenderung berwarna biru. Namun di sepal width-nya ini, dia hampir sifatnya mirip-mirip ya. Ini di sepal ketinggian 0,6, di antara menengah sampai besar dia lebih banyak diisi warna merah dan biru. Nah, namun di kombinasi menengah ke bawah, dia rata ada semua warnanya. Nah, di kombinasi ini, sepaling petal width juga begitu. Nah, di sini malah sepalengnya, jika dia kecil, dia lebih berwarna biru. Nah, namun di pertengahan ini dia lebih berwarna campuran ya antara merah dan hitam. Nah, kalau di kombinasi petaleng dan petal width, nah dia petaleng jika dia kecil dia merah, jika dia petalengnya menengah ke besar, dia cenderung berwarna kombinasi antara merah dan biru. Nah, jika kita lihat di atasnya nih, nah dia mirip kan Mas Ian kombinasinya. Di sini masih didominasi merah, cuman di sini malah didominasi oleh biru. Ya. Nah, cuman yang ada di plot ini dia cenderung tidak jauh-jauh dari centroidnya ya. Nah, dia mengelompok sesuai centroidnya. Ini. Nah, coba kita lihat ke data yang keempat. Nah, dengan K-means 4 kita menambah warna baru, warna kuning. Nah, di warna kuning ini dia jika sepal width-nya dia besar, nah dia cenderung berwarna kuning. Nah, namun jika dia sepal width-nya dia sepaleng, kombinasi sepaleng ini jika dia ada di sebelah kanan atau menengah ke besar, dia cenderung berwarna biru, dan yang ada di tengah-tengah cenderung selalu berwarna hitam. Nah, di K-means 3 dia lebih lebih berubah-ubah letak datanya. Kalau di yang keempat dia lebih sedikit konsisten. Cuman dia yang di data 4 ini centroidnya rada berjauhan datanya dengan centroid. Nah, di sini kita lihat centroidnya
Nah, jadi tentukan manakah yang terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Kalau menurut saya, yang terbaik adalah kombinasi di K-min sama dengan 3. Kenapa? Karena dari segi sentroidnya, datanya itu lebih cenderung terkelompok berdasarkan sentroidnya. Dan kemudian, persebarannya itu lumayan konsisten. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.